Respirasi pada makhluk hidup membuktikan bahwa respirasi memerlukan oksigen karena melalui percobaan pergerakan udara dan perubahan air kapur, menunjukkan bahwa makhluk hidup menghirup oksigen untuk menghasilkan energi dan menghembuskan karbon dioksida. Pergerakan udara di dalam respirometer akan berkurang karena oksigen telah digunakan untuk respirasi. Hal ini terlihat dari pergerakan tetesan pewarna di dalam sedotan yang tertarik ke dalam botol. Perubahan air kapur. Air kapur akan berubah menjadi keruh. Hal ini membuktikan bahwa karbon dioksida dihasilkan sebagai produk samping dari proses respirasi dan bereaksi dengan air kapur membentuk endapan kalsium karbonat. Sini saya akan melakukan praktik respirasi makhluk hidup. Tujuannya untuk membuktikan bahwa respirasi memerlukan udara atau oksigen, membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida. Alat dan bahannya yang pertama yaitu ada 2 buah botol, plastisin, vaselin, kecambah, air berwarna merah, 2 buah sedotan, penggaris, dan pipet tetes. Langkah pertama yaitu masukkan makhluk hidup ke dalam botol A, dan di sini saya sudah memasukkannya. Di sini saya memasukkan kecoa ya teman-teman. Lalu pada botol B di sini saya akan memasukkan kecambah ke dalam botol B, karena tadi pada botol A saya sudah memasukkan kecoa yang sudah diberi lubang ya teman-teman. Dan di sini saya sudah mengisi botol B dengan isi kecambah. Letakkan kedua botol secara horizontal. Masukkan pipet ke dalam botol yang sudah diberi lubang. Lalu beri plastisin pada mulut tutup botol agar tidak ada udara yang masuk. Di sini kita taruh plastisin ya teman-teman, agar tidak ada celah udara yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi makhluk hidup. Lalu beri vaselin di atas tutup botol, tujuannya agar lebih rapat dan tidak ada udara yang masuk ya teman-teman. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti pada botol B. Kita lakukan hal yang sama ya teman-teman. Kita beri plastisin, lalu beri vaselin, selanjutnya kita beri tetesan air berwarna merah ke dalam botol A dan botol B menggunakan pipet tetes. Lalu kita lihat perubahan apa yang terjadi pada botol A dan botol B. Setelah kita tetesi air berwarna merah, di sini kita akan mengamati
setiap respirometer dengan selang waktu 5 menit selama 5 kali pengamatan dalam waktu 1 menit sekali ya teman-teman. Pada menit pertama sudah kita dapatkan pada botol A yang berisi kecoa, air sudah berjalan 0,1 cm, dan pada botol B yang berisi kecambah, air tidak berjalan. Pada selang waktu kedua, air pada botol yang berisi kecambah tidak berjalan sama sekali, dan pada botol A yang berisi kecoa, air sudah berjalan 2,1 cm. Pada menit ketiga, air yang berisi kecambah tidak berjalan sama sekali, dan pada botol A yang berisi kecoa, air sudah berjalan 2,1 cm. Pada menit keempat, air yang berjalan pada botol yang berisi kecambah 0, dan pada botol A yang berisi kecoa, air berjalan 2,2 cm. Pada 5 menit terakhir, air yang berjalan pada botol yang berisi kecambah 0, dan pada botol A yang berisi kecoa 2,2 cm. Lalu selanjutnya di sini saya akan membuktikan bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida. Yang pertama yaitu alat dan bahannya 3 buah cup, 6 buah pipet, karet, plastik, lalu ada air kapur sirih yang sudah saya rendam semalaman. Langkah pertama yaitu tuang air kapur sirih ke dalam botol A, B, dan C. Kita tuang sama rata. Langkah selanjutnya, tutup aqua cup dengan plastik. Langkah yang selanjutnya yaitu kita masukkan pipet ke dalam aqua cup masing-masing dengan cara yang pertama yaitu pipet menyentuh air, lalu yang satu tidak menyentuh air. Yaitu hisaplah udara dari botol A lalu hembuskan ke botol B. Kita lakukan secara berulang sampai 4 kali ya teman-teman. Lalu kita lihat apa yang terjadi pada botol A, B, dan C. Terlihat
B